konsepnya sebenarnya sederhana aja ya. 5 sama itu artinya 55, umur saya yang ke 55 di tahun ini. Kalau judul Atur Aja Deh itu cuma pengen gambarin materi-materi yang bakal dibawain di show-nya gitu. Jadi gue akan menceritakan tentang bagaimana hidup ini sebenarnya berlaburan dari awal kita lahir sampai ini, karena ini show-nya gue ceritakan pengalaman gue dari awal lahir kecil sampai umur sekarang itu. Ternyata kita perlu aturan, ada aturan-aturan yang kita nggak bisa apa ya, kita tidak bisa hindari. Ada juga aturan-aturan yang terpaksa harus diikuti, dan aturan-aturan yang lain gitu. Cuma memang karena ini stand up comedy, disampaikannya dengan cara melawak gitu. Nah kebetulan tahun lalu udah bikin judulnya 54. Tahun ini kebetulan Kolam Ikan Kreatif itu mau memfasilitasi bahwa stand up show-nya dijadiin tour ke berbagai tempat. Tadinya gue sih targetnya sih kemarin itu cuma beberapa kota di Indonesia. Cuma kalau Ikan Kreatifnya yang meyakinkan bahwa sekalian aja dibawa di beberapa negara, jadi 5 sama di 5 negara gitu. Dan alhamdulillah insya Allah tanggal 23 nanti kita berangkat ke Istanbul, tanggal 25 kita akan perform di sana. Itu kick off di luar negerinya. Nanti tempat-tempat yang berikutnya mungkin tempatnya sudah ada, cuma pastinya venue-nya di mana itu mungkin nanti di Kolam Ikan Kreatif yang bisa kasih informasi gitu. Oke, Cing, mungkin cerita sedikit ya. Kalau misalnya tadi sudah ada apa sih artinya dari 5 sama lagu aja deh gitu. Dan kemarin juga sudah kick off kan di Balai Sari ini, dan alhamdulillah sold out gitu. Apa sih kesan pertama setelah melakukan kick off tour sebelum kemudian nanti melakukan rangkaian-rangkaian di kota-kota yang lain sih? Ini mungkin uniknya Kolam Ikan ya. Kolam Ikan waktu diskusi kita melakukan ini, biasanya tour stand up tour itu finalnya di Jakarta atau di kota kelahiran home base dari komikanya. Cuma Kolam Ikan meyakinkan bahwa kita kick off-nya justru dari Jakarta aja, nanti akhirnya dari perjalanan 5 sama ini kembali ke Jakarta. Artinya di 5 sama kemarin di 20 Desember nanti akan berakhir di sekitar September 2025, tapi kita judulnya mungkin udah 56 karena itu udah kick off lagi, gak kelar-kelar hidup gue jadi banget ya. 56 untuk menutup rangkaian tour 5 sama dibuka dengan kick off tour 56. Mungkin itu sih rencananya. Tapi kalau ditanya bagaimana perasaannya, senang banget karena kemarin kita itu karena ini baru kedua kalinya saya ngadain special show. Yang pertama 54 itu sekali doang di Jakarta, waktu itu sekitar 700-800an orang lah. Terus kalau mereka meyakinkan bahwa mungkin masih ada pasar yang bisa bisa diraih gitu, tambah 200 jadi 1000 orang kayaknya bisa dideploy gitu. Akhirnya alhamdulillah sih tercapai ya secara target penonton. Mungkin secara bisnis nanti kalau Ikan akan jelasin apakah tercapai atau enggak gitu. Tapi senang banget bisa stand up di depan 1000 orang itu sangat berkesan gitu kan. Senang melihat orang bisa ketawa karena materi yang kita sampaikan, dan secara keseluruhan kalau ditanya ya random aja nanya, alhamdulillah semuanya puas dengan semua rangkaian acaranya, karena di 5 sama kemarin juga banyak kejutan-kejutan yang diberikan, gimmick-gimmick yang ditampilkan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, mungkin aku bergeser ke Mas Iwan sebagai promotor dan perwakilan dari Kolam Ikan Kreatif. Mas Iwan, mungkin untuk sampai terselenggaranya event 5 sama Lo Atur Aja ini pasti butuh diskusi panjang sebelumnya gitu kan. Nah itu bisa diceritain ya sampai akhirnya bisa terbentuk rencana bahwa ini akan diselenggarakan di berbagai kota dan juga di beberapa negara. Makasih teman-teman media. Jadi saya sama Abel sih temenan udah lama gitu ya. Kita ketemu waktu itu kalau nggak salah di
waktu itu lagi di New York ya, lagi habis makan Indomie gitu, sengaja ketemu beliau gitu, udah lama ngobrol. Saya nyelotok aja, Del kenapa nggak bikin tour gitu ya? Dalam pikiran saya mengenalkan Indonesia lewat stand up comedy. Jadi di luar negeri, saya nyelotoki waktu itu bikin di Eropa gitu. Oh gitu ya, terus udah hilang tuh. Baru 2 tahun setelah itu ya kita ketemu lagi. Komitmennya pengennya tetap sama bahwa buat kami Abdel adalah aset negeri ini ya, yang punya berbagai macam kreativitas. Saya pikir ini bagus kalau kita adakan quote unquote namanya world tour gitu ya. Mudah pastinya enggak meyakinkan orang itu. Karena kami sebenarnya sih biasanya bikin konser musik gitu ya, bikin fashion show juga di beberapa negara. Kali ini kami bikin stand up comedy, dan jujur kami belajar banyak dari Abdel dan tim bagaimana mengemas sebuah stand up comedian event gitu yang memang punya penontonnya, punya ciri juga gitu. Jadi saya terima kasih sama Abdel dan tim yang mengajarkan kami bagaimana buat sebuah show stand up. Dan memang benar kata Abdel, keyakinan kami di Jakarta kemarin sold out, ada 1.026 penonton. Nah ini menambah keyakinan kami, mestinya ini kita bisa jalankan. Jadi insya Allah sih memang tur keduanya di Istanbul gitu. Nama tempatnya karena bahasa Turki saya tidak sebutin, nggak ngerti juga spellingnya gitu. Kemudian tanggal 8 Februari di Surabaya, kemudian kita break Ramadan, April kita ke Jerman, sama kalau nggak salah Jogja ya. Gitu. Selanjutnya ada Malaysia sama Jepang, Bandung, terakhir di Jakarta lagi. Jadi itu keyakinan kami. Kita cuma pengen terus berkreasi lewat industri kreatif ini dengan Abdel sebagai motor bahwa meyakinkan kita bisa mengenalkan Indonesia baik di Indonesia maupun di luar negeri lewat stand up comedy. Jadi mohon supportnya teman-teman media, terima kasih. Mudah-mudahan Abdel sukses. Karena usianya udah begini ya, kasihan. Udah 55, jadi kita harus ngasih ruang kepada Abdel. Makasih. Oke, Cing, kalau misalkan ini kan udah usia 55 gitu, terus nanti bulan September bisa 56. Sebenarnya apa sih harapan Cing Abdel di usia yang dengan banyaknya persaingan yang di dunia industri komedi di Indonesia gitu, sementara komika-komika baru itu terus bertambah gitu, apa harapan Cing Abdel? Ya harapannya umur panjang aja. Enggak mungkin ini sama kolam ikan, gue sih ngerasa bahwa gue dikasih sebuah fasilitas untuk tetap relevan sama perkembangan dunia hiburan, terutama dunia komedi, khususnya lagi di stand up komedi yang setiap tahun itu selalu ada regenerasi karena kompetisinya selalu ada di TV, di off air segala macam gitu. Jadi perkembangan dunia stand up itu cepat banget dan merata di seluruh Indonesia gitu. Jadi pelaku-pelakunya tentunya harus berusaha untuk tetap relevan ada di industri itu. Nah, bikin show atau special show atau bikin tour itu mungkin salah satu cara gue untuk tetap ada relevan di dunia stand up komedi. Kalau nggak melakukan ini ya, gue tuh selalu merasa kalau ada perubahan dan kita tidak ikut dalam perubahan itu, kita akan ditinggalkan sama perubahannya. Jadi ini adalah usaha gue untuk tetap relevan sama dunia yang gue gelutin, sama dunia yang mencintai ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu cara, salah satu fasilitas untuk tetap relevan sama dunia komedi gitu. Kemudian kan kemarin juga selain opener kan kemarin waktu yang di Jakarta itu ada 3 teman-teman, ada Pahala Bima, kemudian ada Gilang Baskara, dan juga ada Muhammad Al-Katiri. Dan setelah itu juga Cing Abdel melakukan stand up lebih dari 1,5 jam ya Cing ya. Itu bagaimana proses mengumpulkan materi-materi yang dibawakan oleh Cing Abdel kemarin dan nantinya akan dibawa ke turnya? Kalau proses pembuatan materi untuk jadi 1,5 jam tentunya ada latihannya, ada open mic-nya. Waktu untuk 5 sama ini gue bikin open mic 5 sampai 6 kali lah. Tapi proses pembuatan materinya mungkin jauh lebih lama ya. Begitu kita
deal untuk jalan itu sekitar 4 bulanan bikin materi yang nanti kemudian dilatih dan akhirnya dapat 1,5 jam. Jadi memang kayaknya hampir semua stand up comedian kalau ngumpulin materi itu memang jauh-jauh hari dari tanggalnya. Ada materi yang memang sudah jadi, ada materi yang ditunggu sama perkembangan yang ada. Kalau mau ngomongin politik pasti itu dekat-dekat dengan tanggal pertunjukannya, karena sekarang perubahannya cepat banget. Kalau kita ngebahas yang bulan lalu di sekarang itu udah basi gitu. Jadi ada beberapa yang memang disisakan ruang untuk dekat-dekat tanggalnya itu baru kita buat. Tapi secara keseluruhan mungkin 4 bulanan lah dipersiapkan. Oke, berarti nanti kalau misalnya kick off di Jakarta, kemudian akan ada puncaknya lagi di Jakarta pada bulan September mendatang, itu akan materi yang berbeda, Cing? Iya, berbeda. Mungkin kalau yang 5 sama ini sampai terakhir di kota terakhir sebelum Jakarta itu mungkin relatif masih sama lah, ada pengembangan beberapa mungkin. Cuma yang di Jakarta sebagai penutupannya dan pembukaan untuk tur berikutnya itu materinya akan baru semua ya. Oke, sekarang saya akan membuka pertanyaan buat teman-teman. Oke, Mbak Ruti, boleh silakan Mbak. Saya Ruti dari Cinemex. Penasaran aja, ini kan ada workshop. Ini tujuannya target marketnya akan tetap orang Indonesia atau orang Barat juga? Terus jadi kalau misalnya orang Barat apakah orang lokal lah. Itu apakah bahasanya juga tetap bahasa Indonesia atau campur-campur nanti pakai bahasa Inggris kita misalnya? Jadi untuk perizinannya itu apakah ada kesulitan seperti itu? Bisa diceritain, makasih. Ya, kalau untuk materinya Pak, kita pakai bahasa Indonesia karena memang yang beli tiket atau yang datang ke sana pun itu kita sebar yang nanti mungkin kalau Mika bisa lebih jelas ya. Itu ke komunitas-komunitas mahasiswa atau orang pekerja sana gitu. Jadi kalau ada pun orang luar yang mau nonton silakan aja, tapi pasti nggak ngerti lah ya. Karena kita pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Untuk izin atau segala macam mungkin Iwan bisa jelasin. Ya, makasih Mbak. Memang target kami orang Indonesia yang tinggal di negara di mana kita kunjungi. Kita bersama dengan anak-anak PPI, ya, anak-anak komunitas pekerja anak muda Indonesia kayak di Tokyo gitu, dan sejauh ini antusiasnya bagus ya sejauh ini. Jadi memang mereka rindu lah gitu. Kalau materi saya nggak khawatir karena memang di zaman pemerintah ini blundernya kebanyakan. Jadi aman kalau materi. Jadi kalau izin tetap kita lakukan juga seperti biasa lah gitu. Ya insya Allah semuanya dilancarkan. Oke, ada yang lain? Boleh deh. Mbak Cynthia dulu ya. Halo Mas, saya Cynthia dari Kompas.com. Mau tanya, kan Cing Abdel ini 55 mau ke 56. Nah, sementara yang beli mungkin banyaknya anak-anak muda juga. Bagaimana mungkin Cing Abdel mengemas komedi-komedi nanti yang akan dibawakan untuk relevan juga ke anak-anak muda? Mungkin itu aja sih. Terus yang kedua, ini kan Boyong Gilang Baskara dan Mamat Alkatiri juga ikut nggak nanti di 5 sama ini dan Istanbul. Nah, mungkin apa alasan memilih kedua orang ini gitu aja. Terima kasih. Sebagai opener maksudnya. Iya, Gilang sama Mamat itu memang lumayan intens berhubungan dengan saya di YouTube. Saya juga mereka punya konten sendiri. Jadi memang saya minta kesediaan teman-teman yang dekat aja dulu gitu, gampang komunikasinya, gampang ketemunya, dan kebetulan Mamat sama Gilbas di dunia stand up juga komika-komika yang punya ciri khas tersendiri. Kemarin Gilbas dari potongan 5 samanya juga viral itu, tektok-tektok itu gitu ya. Mamat dengan bisnis senjatanya kan juga sedang viral ya. Makanya takut kabur dia kan kayaknya pas itu kita pulang atau dia pergi ke tempat lain lagi ya. Kalau untuk masalah materinya tentunya ini pasti akan disesuaikan dengan perkembangan yang ada, dengan audiens yang ada. Mungkin salah satu pertimbangan terpenting buat komika ataupun pelawak lah pada
siapa audiensnya, sehingga materi-materi yang dikeluarkan itu bisa relate gitu. Mungkin dengan umur saya udah segini, kalau kita ngomongin perasaan, kita ngomongin pandangan, itu memang agak jauh sama anak-anak muda sekarang ya. Cuma itu uniknya stand up comedy, kita bisa ngajak orang yang jauh suasana, jauh umurnya, jauh berbeda lingkungannya, untuk bisa masuk ke dunia kita dengan cara kita mengajak dia mendengarkan POV kita tentang sebuah kejadian yang dikemas dalam materi. Mungkin supaya bisa relevan, mungkin diksi-diksi yang kita pilih juga itu diksi-diksi yang yang populer lah sekarang gitu. Karena banyak, saya juga bingung sih sekarang, setiap orang yang udah tua terus ngeluarin jokes itu disebutnya jokes bapak-bapak gitu. Padahal sama aja lah sama yang masih muda gitu. Jadi saya mau bukan upgrade ya, di update banget pun setiap jokes saya pasti dibilangnya jokes bapak-bapak, karena yang keluarin jokes bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa, itu jadi tantangan justru buat semua komika, buat semua pelawak untuk menyesuaikan materinya sama audiens yang ada. Tapi sejauh yang pernah saya jalani dari beberapa pertunjukan stand up, alhamdulillah masih bisa relate. Paling nggak kalau dijadikan patokan yang kemarin 1.000 orang di Balai Saru ini, mungkin ya nggak jauh lah, sekitaran segitu juga demografi dari si penontonnya. Jadi mudah-mudahan bisa lancar nanti. Cukup mas, bentar. Saya mau nanya. Sini dulu mas, bentar. Halo, saya Nanda dari Insight. Mau nanya, ini kan show-nya digelar pas umur 55 ya. Emang ada goal tersendiri bikin tour di umur segini gitu. Terus yang kedua, nanti pas special perform bakal ngadirin komika lain nggak selain yang dua tadi? Iya, ini mungkin secara pribadi ini salah satu cara saya untuk mendobrak atau keluar dari, orang yang bilang keluar dari zona nyamannya, keluar dari zona nyaman. Karena terus terang awalnya tuh ngeri bikin ini stand up show gitu. Ada nggak sih yang mau nonton bapak-bapak gitu ya? Ada nggak sih yang mau nonton lawakan-lawakan gue gitu segala macam? Tapi bisa diyakinkan oleh teman-teman, oleh Kolamikan juga untuk bikin tour. Kemarin di tahun lalu bikin 54 juga udah deg-degan, ada nggak sih yang mau beli gitu. Ternyata alhamdulillah ada yang mau beli. Akhirnya itu dijadiin mungkin bukan target atau tujuan ya, tapi mungkin itu menjadi salah satu cara saya untuk tetap relevan tadi di dunia komedi. Kalau dibilang jadi goals atau enggak, kayaknya akhirnya ketagihan ya. Jadinya ketagihan, begitu kita bikin satu terus senang, akhirnya ketagihan mau bikin lain, mau bikin lagi. Walaupun deg-degan itu tetap sama. Saya baru di luar ngobrol sama Merel, gue mau kalau belum terbang belum percaya ini akan ada di Istanbul gitu, karena masih nggak percaya aja gitu, masih nggak percaya bahwa ini akan bisa sejauh ini kiprah gue di dunia stand up comedy gitu. Terus yang opener ya, selain Mamat sama Gilbas di Surabaya kita udah ada openernya. Di Surabaya itu kita saya di setiap daerah pasti akan pakai opener dari komika lokal. Yang di Surabaya itu ada Steven Wongso, ada Cak Gigis, sama Immanuel. Udah ada 3 itu. Rencananya ada satu lagi yang saya bawa dari Jakarta, tapi itu masih belum dapat namanya. Ini dari Metro TV. Dari mana? Metro TV. Metro TV. Ini kan di Jogja sendiri itu ada 3 kota ya. Nah, untuk mencapai penggemar stand up yang ada di wilayah Indonesia Timur seperti itu, apa nggak akan kepikiran untuk bikin di sana juga gitu, menyambangi kota-kota di wilayah Indonesia? Ada nggak? Iya, kayaknya ini lebih cocok dijawab sama Kolamikan ya, karena ini buat gue ini adalah lebih banyak bersenang-senangnya sih gue di event ini. Cuma ada perhitungan bisnis yang harus dilakukan oleh promotor. Mungkin biaya produksinya nggak nemu atau gimana gitu. Kalau gue sih ayo aja ke berapa juga gitu kan. Yang penting
sponsornya dapat, terus secara bisnisnya juga bisa nemu gitu. Mungkin Wan lo bisa, jadi kenapa ke daerah-daerah timur belum? Iya, ya pengen sih gitu Mas. Mudah-mudahan doain aja, kan namanya apa katanya apa, manusia cuma bisa berencana. Doa juga. Jadi kita pengen, cuma memang kan kalau kan juga punya event-event lain gitu ya. Kita juga ada beberapa konser juga di tahun ini. Jadi kita lagi coba cari waktu mana yang terbaik. Tapi paling tidak konsep 5 sama itu kita gelontorin dulu gitu. Persoalan, saya juga diskusi sama April misalnya, negara ini ganti pakai negara itu bisa tidak, karena itu juga jadi diskusi kita. Cuman kan kita April juga kan punya waktu juga terbatas juga ya, karena ini April ini kan public figure ya, teman-teman tahu ya. Jadi memang kita lagi cari waktu yang memang bisa karena di DM IG kita juga banyak Mas. Ya terutama kayak kemarin ada dari Makassar minta juga gitu ya, Pekanbaru gitu ya, even misalnya kira-kira kota kecil kayak Cirebon, Purwokerto gitu ya, doain aja kalau memang tadi April bilang secara bisnis bagus, kemudian waktunya ada gitu ya, waktunya April juga ada, kita juga bukan nggak mungkin kita bisa kembali kira-kira gitu. Cukup Mas? Ada pertanyaan lain? Ada lagi teman-teman Mas? Oh iya. Maaf ya. Kalau saya dari Medcom, pertanyaan pertama, ini kan tema komedinya bakal digelar di 5 negara. Ada tertentu nggak pilih 5 negara ini sebagai Indonesia? Dan dari segi materi atau penampilannya, apakah ada unsur budaya yang dibawa? Karena kita kesana juga bawa nama Indonesia, apakah itu di segi? Kalau pemilihan negara, kita memang diskusi sama Kolomika, yang pasti ya, karena Kolomika juga banyak event di luar negeri, mungkin akhirnya kita ketemu sama tempat-tempat yang memang secara relasi sudah terbentuk di beberapa negara itu gitu. Mungkin nanti Iwan bisa lebih jelasin lebih luas lagi. Tapi untuk materi yang akan disampaikan itu di setiap negara pasti akan beda-beda lah. Kita akan lihat dulu, pasti kita akan ada, kalau kita sebagai penampil pasti akan survei dulu apa yang sedang sedang hangat dibicarakan di sana gitu. Dan mungkin ada beberapa hal yang akan kita bawa ke sana. Mungkin teman-teman yang ada di negara-negara itu ketinggalan informasi atau bisa mendengarkan dari sudut yang lain tentang satu isu gitu. Jadi mungkin hal-hal itu akan kita masukkan ke dalam materi. Kota-kota negaranya kenapa dipilih itu? Oh iya, ya tadi Mas kita pengennya juga tadinya konsepnya 5 sama 5 benua pengennya gitu ya. Cuman kan tadi kita harus approach negara atau kota yang bersangkutan dengan kami gitu ya. Bahkan beberapa minggu lalu kalau nggak salah Belanda ya kan, karena kita tahu kita tahu di Jerman itu kita di Belanda dong kan deket gitu. Lu deket, gua jauh. Jadi, tapi bukan nggak mungkin kalau memang pada perjalanannya bisa berkembang gitu. Jujur juga kita tadinya pengen ke kota di mana stand up comedian itu juga lahir gitu, kayak di London, New York. Tapi kan unsur bisnis, unsur audiens, unsur macam-macam juga harus bikin. Doain aja Mas. Ya, kan kau mau sponsor? Oh,